Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan cerita Donghua Wudong Qiangkun. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler ya. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Cerita pun berlanjut. Setelah melihat istana kuno di depannya, Lino perlahan memasukinya. Dan saat ia sampai di tengah istana kuno ini, ia tiba-tiba dikejutkan oleh seekor binatang besar yang memancarkan aura kuno. Menyadari hal tersebut, Lino menebak bahwa binatang ini merupakan penjaga yang ditinggalkan sekte kuno untuk melindungi harta mereka. Tepat ketika ia akan mundur, matanya tiba-tiba terkunci pada tempat di tengah aula besar. Saat ia fokus melihat tempat itu, ia melihat sesosok mayat yang duduk di sana. Bahkan mayat itu dipenuhi dengan aroma kuno saat ia berpose duduk di atas tahta. Namun demikian, Lino bisa mendeteksi aura yang sangat berbahaya dari tubuhnya. Saat Lino merasakan perasaan bahaya melihat mayat ini tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya. Kemudian kilatan melintas di matanya sebelum rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kepalanya. Namun dikarenakan kesadarannya akan menghilang akibat kontak dengan mayat ini, ia dengan cepat mundur. Bahkan keringat dingin muncul di dahinya saat ia melepaskan sensasi yang mengerikan dari mayat misterius itu. Tidak lama kemudian, kegelapan yang menyelimuti wilayah monumen ini benar-benar menghilang setelah Lino bertemu mayat ini. Bahkan Lino segera pulih dari meditasinya dan segera berbalik untuk melihat bahwa semua orang di alun-alun benar-benar diam. Lindong tetap tenang saat ia menatap tatapan pelongo-pelongo semua orang di alun-alun. Meskipun ia tidak menyangka bahwa jari pengurung kehancuran besar surgawi akan menyebabkan semua orang di alun-alun terkena mental. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak perlu takut pada apapun. Tidak lama, matanya melintas dan melirik Lin Langtian saat ia terkejut melihatnya yang juga memperoleh seni bela diri manifestasi. Namun demikian, ia diam-diam merasakan sedikit penghiburan saat ia tahu bahwa seni bela diri manifestasinya tidak sebanding dengan jari pengurung kehancuran besar surgawi yang didapatkannya. Sehingga ia menyadari bahwa seni bela diri manifestasi Lin Langtian masih sedikit rendah darinya. Sementara Lino memikirkan hal ini, ujung kakinya mendorong tanah dan di bawah banyak tatapan di alun-alun, ia mendarat di punggung Xiaoyan. Saat ia mendarat di punggung Xiaoyan, banyak tatapan di alun-alun kembali sadar dan dipenuhi dengan keheranan. Bahkan Wang yang di kejauhan merasa jealous saat ia melihat Lindong mendapatkan manfaat besar di monumen manifestasi ini. Di atas panggung batu, ekspresi Lin Langtian juga agak gelap saat ia melihat Lindong. Meskipun demikian, ia dengan cepat pulih sebelum berbalik dan kembali ke daerah klan Lin. Saat Lindong duduk di punggung Xiaoyan, Martin memujinya di dalam hatinya. Mendengar pujian dari Martin, Lindong be aja, tetapi matanya terfokus pada tanah di bawah. Beberapa saat kemudian, ia menanyakan kepada Martin tentang hal di bawah tanah itu. Martin pun menjawab bahwa di bawah tanah itu merupakan istana bawah tanah milik sekte kuno yang menyimpan harta karun sebenarnya. Bahkan ia mengetahui bahwa di dalam tempat itu menyimpan berjuta pil yuan murni dan pil nirvana. Sehingga ia memerintahkan Lindong untuk mendapatkan pil nirvana itu, karena pil itu berguna untuk meningkatkan kekuatannya ke tahap nirvana. Lindong pun sedikit terkejut dan menanyakan kepada Martin apakah pil nirvana itu wajib dibutuhkan untuk mencapai tahap nirvana. Martin pun menjelaskan bahwa untuk maju ke tahap nirvana, seseorang harus menyerap cukup nirvana ki. Ditambah lagi, ada dua metode untuk mendapatkan nirvana ki ini. Metode pertama, seseorang tidak memerlukan pil nirvana, melainkan menyerap nirvana ki dari langit dan bumi, tetapi peluang keberhasilannya sangat kecil. Sedangkan metode kedua, seseorang harus menggunakan benda yang mengandung unsur nirvana ki, yaitu pil nirvana. Sehingga bisa disimpulkan, metode yang diperintahkan Martin kepada Lindong adalah metode kedua yang menggunakan pil nirvana. Bahkan Martin memerintahkan Lindong untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pil nirvana. Lindong pun sangat terkejut saat ia mendengar penjelasan dari Martin, tetapi setelah itu ia akhirnya tahu dan setuju. Beberapa saat kemudian, Martin melihat bahwa 4 klan besar tidak beranjak pergi dari monumen manifestasi. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengetahui dan memberitahu Lindong bahwa 4 klan besar ini kemungkinan tahu rahasia istana bawah tanah itu. Lindong pun melongok ke bawah dan memang melihat bahwa bukan hanya 4 klan besar yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, tetapi juga beberapa faksi lain. Mereka malah mabar dan berkumpul bersama, sehingga dari penampilannya, mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu.
Melihat penampilan mereka, Martin pun menebak bahwa kemungkinan mereka akan menyerbu istana bawah tanah itu secara bersama. Meskipun demikian, Lindong tidak terlalu yakin dengan kekuatan mereka. Ini karena ia tahu bahwa di istana bawah tanah itu dijaga oleh binatang kuno yang cukup kuat. Saat ia berbicara sampai saat ini, ia berhenti dan matanya tertuju ke bawah tanah. Ia juga memutuskan untuk menunggu dan melihat situasi mereka terlebih dahulu. Baru kemudian ia mengambil tindakan dan turun ke bawah jika dirasa situasinya aman. Sementara Lindong memikirkan hal ini, 4 klan besar di bawah sudah berkumpul bersama. Menanggapi tindakan mereka, banyak praktisi yang merasa agak bingung. Meskipun demikian, praktisi yang memiliki kemampuan hanya perlu merenung sejenak sebelum mereka segera mengerti, sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal juga. Sekte Iblis Kian-Kian, Sekte Boneka, dan paksi-paksi lainnya juga agak bingung. Dari kelihatannya, mereka tidak tahu keberadaan istana bawah tanah ini. Tidak lama, Lin Langtian perlahan berjalan keluar dari 4 daerah klan besar. Ia kemudian menjelaskan kepada semua orang bahwa 4 klan besar telah menemukan harta karun sekte kuno di bawah tempat ini. Ia juga berniat untuk tidak mengklaim harta itu sendiri dan membagikannya kepada semua orang. Namun demikian, pembagian harta itu tergantung pada kekuatan mereka. Informasi yang diberikan Lin Langtian langsung menyebabkan keributan besar di alun-alun. Bahkan Sekte Iblis Kian-Kian dan faksi lainnya terkejut untuk sementara waktu. Dan jelas, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar informasi ini. Tidak lama, Wang Yan pelan menjelaskan kepada semua orang bahwa alasan 4 klan mereka membagi info ini adalah karena ada binatang penjaga yang sangat kuat di dalam tempat itu. Oleh sebab itu, untuk mengalahkannya, ia membutuhkan kekuatan semua orang. Keheranan langsung muncul di wajah semua orang setelah mendengar penjelasan dari Wang Yan. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Langtian dan yang lainnya bersedia berbagi informasi semacam ini. Bahkan informasi ini juga menyebabkan Kian-Kian merasa tertarik dan menyatakan persetujuannya untuk mengikuti aliansi ini. Setelah Sekte Iblis, Sekte Boneka, dan paksi-paksi lainnya juga menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama. Untuk sesaat, suasana di alun-alun sekali lagi berubah memanas. Tidak lama, keempat klan besar bertukar pandang dan menganggukkan kepala mereka sebelum hampir 100 toko terbang keluar menyerbu ke bawah alun-alun. Menghadapi serangan 4 klan besar, celah besar segera meledak di alun-alun. Dan saat ledakan mengerikan ini terdengar, alun-alun dengan cepat mulai runtuh, sementara para praktisi di sekitarnya juga mundur. Lindong pun yang duduk di punggung Xiaoyan terus melihat pemandangan ini. Beberapa saat kemudian, ia langsung menepuk Xiaoyan sebelum Xiaoyan mengguncang sayap petirnya saat tubuhnya bergegas terbang. Namun tidak lama Xiaoyan terbang, raungan kuno yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari bawah reruntuhan alun-alun. Setelah raungan kuno ini terdengar, cahaya darah perlahan melesat ke langit dan saat tubuh para praktisi ini menyentuhnya, otomatis tubuh mereka terkikis dan terkoyak dalam sekejap. Ketika mereka melihat betapa mengerikannya cahaya darah ini, ekspresi para praktisi di alun-alun berubah secara drastis ketika sosok mereka dengan cepat mundur. Dan jelas, mereka akhirnya mengetahui kekuatan mengerikan binatang penjaga di dalam tempat itu. Lindong duduk santuy di punggung Xiaoyan, sementara pandangannya berfokus pada asap dan debu yang melengkung di sekitar alun-alun. Berdasarkan perkiraannya, kekuatan binatang kuno itu mungkin bahkan lebih kuat daripada kera naga kuno. Dan dari sini, ia akhirnya mengerti mengapa 4 klan besar tidak berani solo melawan binatang penjaga ini. Tatapan Lindong melintas saat ia dengan tegas menatap ke bawah, dan secara tiba-tiba bumi bergetar ketika retakan besar dengan cepat menyebar di tanah. Tidak lama, suara keras terdengar ketika batu-batu besar melesat keluar dari tanah. Saat batu-batu besar itu melesat keluar, bayangan besar tiba-tiba muncul dari tanah, yang seketika itu memunculkan binatang iblis sayap darah dan segera menyebabkan angin kencang terbentuk. Bahkan saat binatang iblis darah ini muncul, ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, dan segera gelombang suara ganas menyebar keluar, dan beberapa orang malah yang terlalu dekat dengannya segera wassalam di tempat. Sontak kali ini membuat Xiaoyan merasa ngeri dan bertanya kepada Martin tentang binatang iblis ini. Martin pun menjawab bahwa binatang iblis ini merupakan naga kelelawar darah purba. Ia juga menjelaskan bahwa binatang iblis ini mengandung darah murni di dalam tubuhnya, dan jika berhasil mendapatkannya dan melahapnya, darah itu kemungkinan berguna baginya untuk memulihkan kekuatannya ke tahap manifestasi. Namun demikian, Martin menyuruhnya untuk menunggu dan memanfaatkan kekuatan 4 klan besar untuk melawan binatang iblis ini, dan kemudian mengambil kesempatan saat mereka lengah. Bahkan Martin juga mengatakan bahwa darah naga kelelawar ini sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan.
Lin Dong sedikit terkejut dengan penjelasan dari Martin. Ia dengan ringan membelai punggung Xiaoyan dan pada akhirnya ia pun setuju dengan perintah dari Martin. Sementara itu, Lin Langtian melayang di udara dengan wajah tegas dan memberitakan 4 klan besar menggabungkan kekuatan dan membentuk formasi. Ia juga memerintahkan semua orang yang menginginkan harta itu untuk menuangkan kekuatan Yuan mereka ke dalam formasi ini dan membantu untuk menghabisi binatang buas ini. Saat mendengar perintah dari Lin Langtian, setiap praktisi elit dari 4 klan besar berlari mundur sebelum mereka dengan cepat membentuk formasi raksasa di udara. Kemudian kekuatan Yuan segera menyembur keluar sebelum aliran sinar kekuatan Yuan bersilangan dan bersatu dengan formasi. Naga Kalelawardhara Purba jelas merasakan kekuatan formasi raksasa itu, dan segera ia membuka mulutnya yang besar sebelum sinar darah segera muncul dan menghantam formasi raksasa itu. Bahkan kekuatan kuat di balik serangannya secara langsung menyebabkan formasi raksasa itu luntur. Ini bahkan menyebabkan Lin Langtian merasa panik dan ia berteriak kepada semua orang untuk membantunya.